Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini Hikayat Subuh akan mengupas tentang sosok yang mengakhiri hidup khalifah kedua umat Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar adalah sosok yang sangat dihormati, dikenal dengan ketegasannya dan keadilannya dalam memimpin. Namun, siapa sebenarnya sosok yang berani membunuh seorang pemimpin besar seperti Umar? Siapakah ia, bagaimana latar belakangnya, dan apa yang terjadi setelah pembunuhan tersebut? Yuk kita simak kisah lengkapnya. Nasab dan latar belakang pembunuh. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Pembunuh Umar bin Khattab dikenal dengan nama Abu Lu'lu'ah al-Majusi, atau juga dikenal sebagai Pirus Nahavandi. Ia adalah seorang budak Persia dari wilayah Nahavan, Iran. Abu Lu'lu'ah bukanlah seorang muslim. Ia adalah seorang Majusi atau pemeluk agama Zoroaster, agama asli Persia sebelum datangnya Islam. Ketika Persia ditaklukkan oleh kaum muslim pada masa kekhalifahan Umar, banyak orang Persia yang menjadi tawanan dan dipekerjakan sebagai budak, termasuk Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah adalah budak yang bekerja di bawah seorang majikan bernama Al-Mughirah bin Syu'bah, salah seorang sahabat Nabi yang tinggal di Madinah. Di kota suci ini, Abu Lu'lu'ah bekerja sebagai tukang besi dan tukang kayu. Ia dikenal sebagai seorang pekerja yang ahli dalam bidangnya, bahkan menciptakan beberapa alat yang dianggap inovatif pada masanya, seperti alat penggilingan yang lebih efisien. Motif pembunuhan, ketidakpuasan dan kebencian Abu Lu'lu'ah. Meski tinggal di Madinah, Abu Lu'lu'ah tidak menyukai kehidupan di bawah pemerintahan Islam. Ia merasa tertekan dan tidak puas, terutama karena ia harus membayar jizyah, pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang hidup di wilayah kekhalifahan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia pernah mengajukan keluhan kepada Umar bin Khattab tentang beban pajak yang ia rasa terlalu berat. Namun, Umar justru meminta agar Abu Lu'lu'ah menjalankan kewajibannya sebagai bagian dari kesepakatan kaum non-muslim yang hidup di bawah perlindungan Islam. Ketidakpuasan ini diduga menjadi salah satu faktor yang memicu kebenciannya terhadap Umar bin Khattab. Abu Lu'lu'ah merasa bahwa Umar adalah sosok yang bertanggung jawab atas penderitaan yang ia alami, dan dari sanalah ia mulai merencanakan pembunuhan. Peristiwa pembunuhan di Masjid Nabawi. Pada tanggal 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, 644 Masehi, Abu Lu'lu'ah melancarkan aksinya. Pada saat itu, Khalifah Umar bin Khattab sedang memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi. Ketika Umar sujud dalam sholat, Abu Lu'lu'ah mendekatinya dan dengan cepat menikam Umar dengan pisau bermata dua yang ia buat sendiri. Umar terkena beberapa tusukan di bagian perut dan pinggang yang menyebabkan luka parah. Setelah menyerang Umar, Abu Lu'lu'ah mencoba melarikan diri, namun ia juga menikam beberapa sahabat yang mencoba menghalanginya, menyebabkan beberapa orang terluka dan bahkan meninggal. Dalam keadaan panik dan terdesak, Abu Lu'lu'ah akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan pisau yang sama, mengakhiri hidupnya di tempat kejadian. Kondisi Umar bin Khattab setelah penyerangan. Setelah ditikam, Umar bin Khattab jatuh dalam kondisi lemah dan segera dibawa oleh para sahabat keluar dari masjid. Umar yang terluka parah tetap dalam keadaan sadar dan segera memerintahkan agar kaum muslim melanjutkan sholat mereka. Setelah itu Umar dibawa pulang ke rumahnya dan para sahabat berkumpul di sekelilingnya. Umar meskipun dalam kondisi sekarat masih sempat bertanya tentang siapa yang menikamnya. Ketika diberitahu bahwa pelakunya adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang non-muslim, Umar merasa sedikit lega. Umar mengatakan bahwa ia tidak ingin terbunuh oleh seorang muslim, karena ia tidak ingin membebani seorang muslim dengan tanggung jawab atas pembunuhannya. Kesabaran dan ketabahan Umar dalam menghadapi kematiannya menjadi contoh bagi umat Islam, bagaimana seorang pemimpin seharusnya menghadapi musibah dengan keimanan yang kuat. Setelah pembunuhan, reaksi dan dampak. Setelah kematian Umar bin Khattab, umat Islam berduka. Umar adalah sosok pemimpin yang adil, kuat, dan sangat dicintai. Pembunuhannya meninggalkan kekosongan besar dalam kepemimpinan kaum muslim. Umar wafat pada usia 63 tahun dan dimakamkan di sebelah makam Rasulullah SAW dan sahabat sebelumnya, Abu Bakar As-Siddiq. Pembunuhan Umar tidak hanya berdampak pada umat Islam saat itu, tetapi juga membuka babak baru dalam sejarah kekhalifahan. Setelah wafatnya Umar, para sahabat segera bermusyawarah untuk memilih khalifah baru.
Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi yang mulia dan dekat dengan Rasulullah, akhirnya terpilih sebagai khalifah ketiga. Namun masa kekhalifahan Utsman juga menghadapi tantangan besar, yang kelak membawa pada konflik dan fitnah di kalangan umat Islam. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya kesatuan dan keadilan dalam menjaga stabilitas umat. Pembunuhan Umar oleh Abu Lulu'ah adalah salah satu momen kelam dalam sejarah Islam, tetapi juga menjadi pelajaran bagi kita tentang bahaya fitnah dan kebencian yang tidak dikelola dengan baik. Pelajaran dari kisah pembunuhan Umar bin Khattab. Kisah pembunuhan Umar bin Khattab adalah sebuah tragedi yang menunjukkan betapa bahayanya kebencian yang dipendam dan tidak diselesaikan dengan bijak. Umar sebagai khalifah adalah sosok pemimpin yang adil dan bijaksana, tetapi ia juga menjadi korban dari ketidakpuasan seorang budak yang merasa dirugikan. Bagi kita, peristiwa ini adalah pengingat bahwa persatuan dan kedamaian dalam masyarakat harus senantiasa dijaga. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini dan selalu meneladani sifat kepemimpinan Umar yang tegas, adil, dan penuh dengan keimanan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menyajikan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.